Halo guys, selamat datang di Karyatun Channel. Di tanganku ini ada sebuah modul yang sangat sakti ya guys ya. Ini adalah sebuah modul DC to DC step down ya. Jadi modul ini spesifikasinya itu 10 ampere. Dia ada pembatas arus dan bisa kita setting untuk voltasenya. Jadi ada dua pengaturan di sini guys. Nah, modul ini apa yang menarik ya guys ya. Jadi modul ini dia bisa membatasi arus dengan maksimal arus itu 10 ampere ya. Nah, di sini untuk nanti kita nyambungin di mana inputnya, outputnya di sini ya. Nanti kita juga akan praktekin, jangan khawatir. Jadi nontonnya jangan di skip-skip ya. Nah, modul ini spesifikasinya adalah dia inputnya bisa 5 volt sampai 40 volt. Jadi bisa dari adaptor mulai dari 5 volt atau mungkin charger laptop bisa. Kemudian untuk outputnya dia bisa 1,2 volt sampai 35 volt ya. Nah, modul ini fungsinya apa bang? Dioprek-oprekan abang ya. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai pembuat power supply. Aku di rumah kalau bikin power supply pakai modul seperti ini atau bikin driver LED. Misalnya untuk driver billet biar awet, driver LED motor ya atau mobil bisa untuk ngecas baterai atau ngecas aki bisa ya. Kita tinggal setting voltasenya dan kita batasi arusnya supaya baterainya itu awet ya, karena kita bisa membatasi arus sesuai dengan keinginan kita guys. Nah kayak gitu ya. Selain itu modul ini juga bisa bikin untuk MBR tahu ya, untuk servis HP pasti tahu MBR. Jadi untuk bikin power supply, MBR, ngecas baterai, ngecas aki, untuk driver LED, untuk project ringan sederhana bisa banget nih modul ini guys ya. Cuma kelemahan modul ini dia itu belum ada proteksi voltase ya. Jadi kalau kita masang input kebalik ini modul bisa rusak karena di sini belum ada dioda. Jadi kalau kalian mau aman, kalian tipe orang yang kurang teliti kalau ngapa-ngapain kayak gitu ya, kasih aja dioda di inputnya supaya nanti kalau kebalik modulnya nggak rusak. Tapi kalau misal ini dipakai buat project yang nggak bongkar pasang, kalian orangnya teliti, nggak perlu dipasang dioda juga nggak masalah kayak gitu ya. Modul ini bisa 10 ampere, tapi jangan dipaksain untuk 10 ampere juga. Nanti dia cepat rusak dan panas banget nih, walaupun udah ada heatsink gede seperti ini. Jadi pakailah seperempat atau setengah dari spesifikasinya. Kalau misal kalian pakai untuk driver LED, nah LED kalian itu misalnya 3 ampere, ya kalian jangan beli modul yang kayak gini yang speknya itu 5 ampere misal. Kalian beli 10 ampere itu udah aman banget ya. Jadi jangan dipakai full 10 ampere kepake semua. Nanti drivernya panas, cepat rusak. Seperti itu guys ya. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman kalau beli kayak gini tuh hati-hati karena ada yang cacat. Jadi kemarin aku beli driver kayak gini 2, kemudian sekarang udah nggak kepake. Kenapa? Karena rusak. Dan apesnya saya udah klik terima pesanan tapi belum cek barang. Jadi kemarin aku dapat barang kayak gini di sini untuk IC-nya itu pecah, untuk komponen SMD-nya ini ada yang hilang. Nggak tahu padahal itu masih dalam bungkus plastik ya. Dan tokonya itu penjualannya juga lumayan banyak, udah star seller juga, tapi kok barangnya seperti itu. Kemudian yang satunya, ini utuh, komponennya utuh. Tadi yang pertama kan ini pecah, otomatis dia modulnya mati kan. Kalau yang kedua, modulnya hidup, tapi ternyata nggak sesuai dengan spesifikasi yang ia jual. Dia katanya nulisnya 10 ampere, saat saya tes itu cuma 5 ampere. Mentok 5 ampere. Dan nggak stabil, terus modulnya panas. Ya pokoknya cacat lah. Nah, modulnya yang seperti apa? Saya akan kasih tahu di video ini. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau beli modul yang seperti ini. Nah, ini guys. Ini aku ceritanya udah aku rakit ke power supply. Dan ini modul yang katanya 10 ampere, speknya ternyata cuma 5 ampere ini modulnya. Beda banget ya sama yang asli 10 ampere. Bedanya di gulungan tembaganya guys. Dia lebih banyak, ini kelihatan lebih dikit. Nah, kemudian untuk belakang di sini, kalian tandai aja, ini ada tulisan apa namanya, Dokui ya, ini yang kurang bagus, produk yang kurang bagus, ini ada Dokui, tulisan Dokui. Dan yang real bagus sesuai dengan spek, ini ada tulisan belakangnya JL12A300. Ini JL12A300 ya. Jadi kalau kalian beli, tanyain ke sellernya, coba minta foto belakangnya buat mastiin di sini ya. Nah kayak gitu ya, ini udah aku tes real 10 ampere, tapi nanti kita juga akan tes ya. Jadi hati-hati ya teman-teman yang mau beli. Nah kita akan coba praktek modul ini, apakah benar-benar 10 ampere
Dan nanti kita juga akan kasih tahu cara setting arusnya atau voltasenya untuk ngecas baterai seperti apa menggunakan power supply ini ya. Teman-teman juga bisa bikin kayak gini di rumah. Ini cuma modal ini aja ya, bekas charger laptop, atau beli aja charger laptop 19 volt 2 ampere atau 3 ampere ya. Kemudian ini ya, pembaca voltameter. Kalau misal nggak pakai ini, pakai avometer juga cukup, nggak apa-apa ya. Jadi ini opsional. Yang wajib ada ini power supply adaptor ya, adaptor entah yang 24 volt, yang switching, atau yang bekas charger laptop ini juga bisa guys ya. Karena charger laptop kan 19 volt, nanti kita bisa turunkan jadi 15, 12, dan lain-lain sampai 1,2 volt. Jadi multifungsi banget lah ya. Nah, kita akan coba tes untuk penggunaan alatnya kira-kira seperti apa. Oke guys, kita akan coba rakit sekarang ya. Oke guys, kita akan coba rakit untuk modulnya. Karena di terminalnya ini nggak ada tulisan input output ya. Jadi aku kasih tahu, barangkali teman-teman di rumah dapat yang modul kayak punya aku, nggak ada tulisan input outputnya sebelah mana ya. Nah, ini kita nyontoh yang ada. Jadi untuk output ini yang sebelah sini ya, kanan ya. Input yang sebelah kiri ini guys. Nah, jadi berarti output yang ini ya, output yang ini 2, input yang ini. Oke, fix ya. Nah, output ini nanti ke beban atau ke kita project kita, misal untuk ngecas aki, ini output. Input ini kita masukin sumber listrik kita dari adaptor atau apa ya. Nah, di sini kita sumber listriknya dari adaptor laptop atau charger bekas laptop 19 volt. Nah, ini kabelnya. Yang kuning itu plus, yang hitam itu min ya. Jadi kita akan sambung ke bagian input sebelah sini kayak gitu ya. Kemudian yang untuk output saya udah sambung di power supply juga. Ini yang kuning itu plus, yang hitam itu min ya. Kalau kalian nggak punya kayak gini, kalian pakai voltmeter ya atau avometer ya, bisa ya. Nah, kita akan sambungin untuk sumber listriknya dulu guys. Nah, oke, di sini udah aku sambungin ya. Ini bagian input sebelah sini, output sebelah sini. Ya, input ini dari charger laptop, output ini masuk ke sini. Nah, setelah itu kita tinggal colokin ke listrik ya. Ini karena udah aku setting seperti ini, tinggal colokin ke listrik, nanti dia nyala. Kemudian kebaca voltasenya di sini. Kalau teman-teman nggak pakai kayak gini, nanti pakai avometer atau voltmeter ya. Nanti aku kasih tahu caranya. Oke, ini udah kita rakit ya. Kita udah colokin listrik, ini udah nyala. Ini kebaca, sorry. Ini nggak fungsi ya, yang lama ya. Ini kebaca 11,78 volt ya, 11,78 volt. Nah, untuk ngatur tegangan kita nggak pakai potensio yang ini. Kenapa? Karena kita belum jumper potensio bawaannya ya. Masih pakai ini untuk ngatur voltasenya. Jadi power supply ini saya cuma manfaatkan ininya aja, pembaca indikatornya aja. Untuk ini potensio ini belum berfungsi. Nah, ini 11,78 volt ya. Kita akan puter voltase. Ini voltase yang sebelah sini ya. Sebelah sini. Kita akan puter, teman-teman lihat di sini angkanya. Ini kan 11,78. Sumber listriknya kan 19 volt dari charger laptop ya. Nah, dia turun 11,18, 10,7, nah, 9,5. Nah, ini turun ya. Nah, kita akan setting di 12 volt. Kita tinggal puter sampai angkanya 12 volt. Nah, seperti ini. Ini bisa untuk nyalain lampu atau untuk ngecas aki. Kalau ngecas aki kita naikin jadi 13 volt ya misalnya. Kalau ngecas aki 13 volt bisa. Seperti itu ya.
Kemudian untuk maksimalnya berapa? Ya dia cuma maksimal 19 karena sumber tegangannya dia cuma 19 volt dari charger laptop. Jadi dia cuma 19 volt, udah nggak bisa naik lagi karena dia step down. Sumber tegangannya cuma 19, ya jadi cuma 19. Nah, kemudian untuk voltase terkecil dia bisa berapa? Kita coba puter ya. Ini masih 10 volt, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Oke, jadi mentok di 1,2 volt ya. Untuk voltase paling rendah kita bisa nurunin sampai 1,2 volt. Nah, kemudian kalau misal teman-teman nggak punya voltase kayak gini kan, gimana Bang cara nyetingnya? Ya kalian harus punya yang namanya avometer ya guys ya. Nah, teman-teman saya rasa udah punya ya, para penghobi elektronik. Ini 4,5 volt ya. Kita tinggal ambil avometer. Output yang ini sebelah sini. Ini output. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Avometernya perhatikan ya, guys ya. Empat koma lima ya, kebalik, sorry. 4,629 volt di avometer. Nah, di voltmeter yang ini 4,5. Jadi ada selisih sedikit lah, toleransi memang itu. Karena nggak pasti sama ya. Seperti itu ya cara ngukurnya. Nah, kemudian untuk arus, apakah dia real sampai 10 ampere? Oh ya, ini lampunya sebenarnya nyala hijau ya guys ya. Sebenarnya nyala hijau cuma redup banget. Kalau kita nanti ada beban atau konslet dia nyala merah. Kalau ada beban dia nyala merah. Ini contoh. Nah, kan nyala merah. Ya. Nah, kita akan coba ampere. Sebenarnya untuk lihat ampernya berapa, kita bisa pakai beban yang ampernya besar, tapi kalau enggak kita bisa konsletkan antara plus dan min, nanti dia muncul ampere, tinggal kita setting di sini. Tapi jangan lama-lama ya, nanti panas. Nah, dia ampernya 4, ya, 4 ampere. Kita bisa puter. Nah, dia turun ampernya. Kita akan naikin sampai berapa? Apakah real 10 ampere? 5 ampere? 5 ampere, 6 ampere? Ini jangan ditiru ya, jangan terlalu lama, nanti rusak modulnya atau kabelnya panas kebakar bisa ya. 8 ampere, 8 ampere, 9 ampere. Nah, 10 ampere guys ya. Jadi dia benar sesuai dengan spesifikasi, dia bisa sampai 9 ampere. 10 ampere, sorry. Nah, jadi ketika 10 ampere dia udah nggak kebaca nih. Mantep banget ya modulnya ya. Nih kabelnya langsung panas. Nah, itu ya ampere ya. Kalau enggak bisa dengan menggunakan beban. Di sini saya akan contohkan dengan menggunakan beban. Kalau menggunakan beban, kita akan setting di 12 volt. Saya akan gunakan beban lampu bohlam, lampu mobil atau lampu motor. Nah, kita setting di 12 volt. Kita akan kasih beban. Nah, nyala ya. Kita akan puter ampernya. Kita akan puter ampernya sampai lampunya mati. Kalau lampunya mati berarti pembatas arusnya dia bekerja. Coba kita putar ke kiri ya. Dia masih belum ada perubahan terus.
Nah, dia udah mulai redup, redup, redup. Nah, mati. Karena apa? Karena ampernya kita batasi di 1,3 ampere. 1,3 ampere otomatis voltasenya turun karena nggak kuat ngangkat lampu ini. Lampu ini kan speknya lebih dari 1,3 ampere. Makanya ini kurangan arus. Ini nyala merah ya. Nah, kita tambahin arusnya. Ini karena dibatasin 1,3 ampere. Kita tambahin arusnya. Oh, lihat lampunya dia semakin terang. Nah, semakin terang ya. Nah, dia balik lagi ke 12 volt. Kayak gitu ya, berarti ini pembatas arusnya berfungsi, guys. Nah, ini pembatas arus seperti ini cocok banget untuk ngecas baterai supaya baterai itu awet. Jadi kita batasin arusnya. Paham ya? Nah, kita akan coba tes untuk ngecas yang kita batasi arusnya. Ini untuk ngecas baterai ini ya, baterai bulat. Ini 18650. Ini kan kalau full 4,2 volt ya. Ini juga kalau full 4,2 volt walaupun beda ukuran. Nah, kita untuk voltasenya setting di 4,2 volt ya kalau bisa. Nah, ini aku lebihin 4,277. Nah, ini kondisi baterainya itu kosong ya. Nah, kondisinya cuma 3,3 volt ya. Listriknya 3,3 volt. Nah, ini kalau dicas pakai ini bakalan ampernya besar banget karena ini kondisi kosong banget. Nah, supaya baterainya nggak rusak, biar awet, kita harus batasi arusnya yang masuk misalnya 700 mA atau 1 ampere. Jadi walaupun baterai ini kosong, ketika diisi dia arusnya nggak langsung besar banget. Jadi aman, baterainya nggak cepat rusak juga. Nah, caranya kayak tadi, kita setting ampere. Nah, kita konsletin. Nah, di sini kan ampernya 2,6 ya. Kita turunin ampernya. Jadi 800 mA ya, 800 mA atau 0,8 ampere. Nah, kita lihat. Nah, ini sebelum ada beban dia 0 ya ampernya. Kita lihat untuk dicas ya, ngecas. Nah, ini mentok di 800 karena udah kita batasin arusnya. Paham ya? Kalau tadi nggak dibatasin arusnya, dia pasti bakal 1 ampere lebih karena kondisi baterainya kosong. Nih, kalau nggak percaya, aku tadi 800 ya. Ini ampernya kita batasin di 2 ampere atau 1,5 ampere. Nah, kita arusnya setting di 1,5 ampere ya. Kita buat ngecas baterai yang kosong, pasti dia bisa bablas, bisa sampai 1,5. Nah, 1,6 malah. Nah, tapi nggak lebih ya. Arusnya 1,5. Nah, buat ngecas ini 1,5 1,6 lah ya. Tapi nggak lolos sampai 2 ampere karena udah kita batasin tadi. Makanya biar baterai kayak gini awet, kalau kita punya charger yang bisa membatasi arus, kita batasin arusnya itu 1 ampere maksimal. Jadi mau kondisi baterai sekosong apapun dia bakal aman ya, karena kita batasin di 1 ampere. Contoh seperti ini. 900 lah ya, 900. Nah, kita akan coba charger. Dia pasti di 900. Nah, sekosong apapun baterainya dia cuma di 900 karena udah dibatasin arusnya. Jadi aman banget sih ini buat ngecas modulnya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Kalau kalian pengen eksperimen lebih tentang alat ini, kalian bisa cari-cari video di YouTube, banyak banget yang udah bahas. Kalau enggak, kalian bisa beli lewat link yang udah aku kasih di video ini. Produk yang udah saya sematkan di video ini silahkan di check out aja ya guys ya. Demikian review saya mengenai modul step down DC to DC XL4016. Terima kasih sudah klik video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.